Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang taraf, tentang teks eksposisi, ya, di mana kita akan bahas beberapa hal tentang apa eksposisi itu sendiri. Di sini teks eksposisi biasanya digunakan dalam penulisan majalah, koran, dan berbagai jenis media cetak atau online lainnya yang mengandalkan teks untuk menyampaikan sebuah informasi. Jadi membuat suatu koran atau majalah gitu ya, atau enggak informasi ya, teks pidato gitu ya, yang pada dasarnya untuk menyampaikan sebuah informasi. Karena dengan menggunakan teks jenis ini, penulis bisa memberikan penjelasan tentang peristiwa dan objek yang ada di sekitar secara singkat, ringkas, dan jelas gitu ya. Jadi dengan penulisan teks eksposisi ini ya, eee, penulis apa namanya, si penulis ya, atau si pembuat gitu ya, bisa menjelaskan tentang peristiwa dan objek. Peristiwanya sedang terjadi apa? Objeknya apa? Objek tuh bendanya apa? Lokasinya di mana? Itu seperti itu. Yang ada di sekitar ya, yang ada di sekitar secara singkat ya. Jadi nggak terlalu bertele-tele. Kalau koran kan panjang banget, tapi koran juga ada informasinya sedikit gitu. Cuman kan memang koran itu informasi-informasi dari beberapa media biasanya begitu. Ringkas dan jelas gitu ya. Nah, kita akan buat ini nanti. Ada informasi singkat, ringkas, dan jelas. Tentu untuk kamu ya, kita yang ingin belajar tentang eksposisi, nanti kami mengupas tentang ciri-ciri, jenis, hingga contohnya, semua akan dibahas ya, oke. Di sini kita akan bahas tentang pengertiannya dulu, pengertian eksposisi atau teks eksposisi. Menurut KBBI, eksposisi itu sendiri merupakan uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam kekarangan ya. Jadi, eksposisi itu merupakan uraian, ada uraiannya ya, informasi, uraian, banyak ya, informasi-informasi berarti uraian, atau teks ya uraian itu, atau paparan informasi yang bertujuan menjelaskan maksud ya, menjelaskan, menginformasikan maksudnya apa gitu ya, tujuannya untuk ngapain gitu ya, di karangan ya. Jadi teks eksposisi adalah suatu jenis pengembangan paragraf yang isinya bertujuan untuk menjelaskan, memberitahu, jadi memberitahu teman-teman, menjelaskan kepada teman-teman gitu ya, memaparkan, menginformasikan, atau menerangkan sesuatu kepada pembaca dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Jadi nggak terlalu bertele-tele, pada dasarnya begitu kira-kira. Oke, teks eksposisi berisi kalimat fakta yang sesuai dengan kenyataan ya, jangan ngarang-ngarang gitu ya. Jadi teks eksposisi ini berisi kalimat fakta, jadi yang udah terjadi atau yang sedang terjadi gitu ya. Fakta, ada faktanya gitu. Penulis juga biasanya menambahkan opininya, ya opini itu pendapatnya ke dalam tulisan yang akan diberikan kepada pembaca ya. Jadi secara fungsi, teks eksposisi ini digunakan untuk meyakinkan, jadi meyakinkan pembaca supaya kita ini sebagai pembaca itu, oh yakin benar gitu ya, tentang suatu permasalahan yang ada gitu, atau suatu informasi gitu ya. Tentu teks ini ya juga bersifat argumentatif ya, argumentatif itu, teks ini bersifat argumentatif, argumen itu pendapat ya, bersifatnya adalah pendapat. Jadi isinya adalah pendapat ya, karena biasanya berisi argumentasi. Jadi isinya tadi argumentasi, pendapat-pendapat ya, berupa pernyataan ahli, ya seorang ahli menyampaikan, nah fakta-faktanya juga ada ya, serta alasan logis sesuai dengan data yang aktual, datanya ada, nyata gitu, aktual. Selain itu, teks eksposisi juga terdiri dari suatu topik yang memberikan informasi kepada pembacanya. Topiknya apa nih? Ya berarti informasinya seputar itu. Nah, di situ ada ahli yang menyatakan gitu. Oke ya, nanti kita akan bahas ini ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bagaimana cara agar kita tahu kalau suatu teks merupakan teks eksposisi. Cara paling mudahnya untuk mengenai teks eksposisi adalah dengan melihat bahasa yang digunakan dalam teks tersebut. Ya, biasanya teks eksposisi memiliki kata penghubung ya, konjungsi ya. Kalau ada konjungsi berarti ada kata penghubung ya itu. Konjungsi itu artinya kata penghubung gitu ya. Seperti meskipun, pertama, sebaliknya, atau oleh sebab itu yang ditulis memakai kalimat majemuk atau tunggal. Nah, jadi teman-teman ingat nih kata-kata teks eksposisi memiliki kata penghubung. Nah, seperti meskipun, pertama, sebaliknya, atau oleh sebab itu. Yang ditulis memakai kalimat untuk majemuk, kalimat majemuk atau tunggal ya. Fungsinya itu atau yang ditulis memakai kalimat majemuk atau tunggal. Tentu selain itu masih ada ciri lain yang bisa menunjukkan kalau suatu teks merupakan teks eksposisi. Coba perhatikan di sini. Memberikan informasi atau pengetahuan. Jadi teks eksposisi itu dia informasinya atau teksnya itu
yang memberikan informasi ya dan pengetahuan, ada pengetahuannya, ada informasinya gitu ya. Menggunakan bahasa yang baku, bahasanya baku bukan non baku ya. Berisi tentang sebuah fakta, ya jelas ada faktanya, ada yang terjadi di sana gitu, ada informasi yang terjadi, fakta bukan hanya argumentasi saja, tapi bukan hanya, opini saja gitu ya. Kalau fakta itu udah terjadi, ada gitu ya. Format penulisan singkat ya, dan penulisan pun singkat, padat, dan jelas ya. Nggak bertele-tele ya, nggak bi bi apa, nggak bikin bingung orang. Jadi ada, apa namanya, dia lebih ke singkat, jelas ya, dan padat. Bersifat objektif dan tidak memihak ya. Jadi sifatnya itu tengah-tengah, objektif, tidak memihak ke orang atau enggak tentang pembahasan itu gitu. Tujuan teks eksposisi, tujuannya itu pertama adalah teks eksposisi dibuat tentunya untuk tujuan tertentu. Berikut ada beberapa tujuan yang menjadi latar belakang dibuatnya teks eksposisi. Pertama adalah memberitahukan dengan jelas kepada pembacanya tentang suatu informasi. Jadi memberitahukan jelas informasinya gitu sehingga tidak terjadi perbedaan penerimaan serta meminimalisasi perbedaan penerimaan informasi yang ada. Jadi informasinya itu jelas gitu. Jadi ketika kalau nggak jelas kan kita bertanya-tanya lagi ini gimana sih? Gitu ya dan seterusnya. Kan ketika kita membaca suatu informasi agak sulit ya ketika apa, ketika, informasinya itu masih meragukan, artinya nggak sevalid, nggak apa namanya, nggak sejelas, informasi gitu ya. Kalau koran ya jelas itu kan tadi juga disampaikan ya, posisi itu adalah koran, jadi informasi yang fakta, ada fakta di situ yang terjadi gitu ya. Membuat pembaca tertarik untuk terus membaca karangan tersebut ya, dan membuat pembaca tertarik ya. Jadi terus ingin membaca, karena apa? Nggak bikin bingung gitu loh. Jadi, wah seneng nih membaca gitu kan kira-kira. Menjelaskan informasi tentu dengan harapan menambahkan pengetahuan yang pembaca miliki. Jadi memberikan informasi nih. Tujuan dari teks eksposisi ini adalah memberikan informasi, kepada si pembacanya gitu ya. Struktur teks eksposisi yang biasa ya, ada pembukaan gitu ya. Di sini ada menyusun teks eksposisi, hal ini pertama yang ditulis adalah pendapat atau tesis ya. Nah, tesis itu apa sih? Pendapat gitu ya. Pada bagian ini bersifat paragraf pembuka yang eee, tesis itu karya ilmiah, sorry ya, tesis itu karya ilmiah atau pendapat juga, yang isinya ada pendapat juga di situ gitu. Tadi struktur teks eksposisi itu adalah atau, apa namanya, ada pembukaan ya, atau di sini pada pembagian ini bersifat. Nah, dijelasin juga ya terkait struktur teksnya di sini. Ketika menyusun sebuah teks eksposisi, hal pertama yang harus ditulis adalah pendapat atau tesis. Pendapat itu tesis ya atau iya pendapat atau tesis. Pada bagian ini berisi paragraf yang pembuka yang dijelaskan oleh penulis. Kemudian disusul dengan argumentasi dan penegasan ulang. Untuk lebih jelasnya kita bahas di sini. Di sini ada untuk struktur teks eksposisi itu ada pembukaan. Pembukaan membuka berisi kalimat mengenai pandangan awal suatu topik. Kita membahas tentang apa sih gitu ya. Bagian ini bersifat opsional ya. Jadi bisa dituliskan maksudnya atau tidak gitu. Tujuannya gitu. Nah, ini kan pembukaannya. Informasi, apa namanya, pembukaan itu, bagian pembukaan ini berisi kalimat mengenai pandangan awal suatu topik, ya, memberikan informasi terkait topiknya gitu, pandangannya. Pendapat 2 tesis atau pendapat tesis ya, bagian ini penulis membahas topik permasalahannya. Di bagian duanya, bagian ini menulis pembahasan tentang topik permasalahan. Isinya apa? Berupa ide, opini, gagasan, anggapan, argumentasi tentang peristiwa yang dijelaskan oleh penulis. Jadi ada idenya, di situ ada isinya ide tentang ide, ada opini ya, dan ada gagasan, ada ide, sampai sama gagasan dengan ide itu ya. Ada anggapan, ada argumentasi ya, ada argumentasi itu ada pendapat sih penulisnya tentang peristiwa yang dijelaskan oleh penulis. Terus ada argumen. Argumen ini menulis mencantumkan bukti yang dapat mendukung dan membuat tesisnya. Nah, ketika menulis argumen, teks tidak hanya terdiri dari suatu posisi saja, tapi karena bagian ini penulis membutuhkan data hasil temuan, fakta, dan pernyataan yang dapat menunjang pendapatnya. Nah, di sini argumen. Argumen itu kan pendapat ya. Pendapat itu harus didasari oleh apa, fakta gitu. Faktanya apa, temuan-temuannya mana gitu kan, seperti itu. Mengandung ide pokok ya, menurut si A bahwasanya rokok itu, apa namanya, berbahaya. Pendapatnya mana gitu kan. Nah, itu harus jelas gitu.
Mengandung ide pokok, gagasan, point of view, dan pendapat dari ahli. Berisi data resmi yang sesuai dengan fakta di lapangan, objektif, dan merupakan hasil riset dari para ahli. Terdapat perumusan masalah yang logis dan kritis. Ada kesimpulan dan solusi dari permasalahan. Ya. Oke. Nah, di sini ada penegasan ulang pendapat ya. Jadi pendapatnya diulangi, ya, ditegaskan kembali. Menegaskan ulang pendapat bisa juga disebut dengan paragraf penutup ya. Jadi paragraf terakhir ya, atau enggak paragraf penutupnya. Jadi misalnya gitu, jadi apa namanya? Nanti mungkin ya jadi rokok itu berbahaya karena dampaknya ini gitu. Nah, ini menurut ahlinya apa aja kan gitu. Pada bagian ini penulis menekankan paragraf argumen sebelumnya, kemudian juga menambahkan, rekomendasi serta saran untuk mengakhiri teks ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang jenis-jenis teks eksposisi ya, namun kan karena memang waktu kita masih banyak ini ya, dan kita akan buat di pembelajaran berikutnya ya. Kita akan bahas, minggu besok itu tentang jenis-jenis teks eksposisi. Nah, ini belum masuk ke contoh-contoh ya. Contoh-contohnya di sini banyak nih teman-teman di apa namanya, di jenis-jenis, teks eksposisi. Begitu teman-teman. Oke. Oke teman-teman, itu saja. Mungkin teman-teman juga bisa baca-baca di sini ya tentang contoh-contohnya gitu ya. Demam dapat disebabkan penyakit, nanti saya akan jelaskan di, video berikutnya. Demikian, terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade, diri kita. Terima kasih.